Benarkah Wali Songo itu adalah utusan Turki Utsmani untuk Nusantara? Mari kita bahas di sini. Diambil dari sebuah sumber orisinil yang tersimpan di Museum Istana Turki Istanbul, yaitu kitab Kanzul Hum yang ditulis oleh Ibnu Battuta, di mana dicatat bahwa gerakan Wali Songo dibentuk oleh Sultan Muhammad I pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Berdasarkan laporan dari saudagar Gujarat yang ada di India, Sultan Muhammad I mengirim surat kepada pembesar Afrika Utara dan Timur Tengah yang isinya meminta untuk dikirim beberapa ulama. Maka setelah dikumpulkan, Sultan Muhammad I mengirimkan 9 orang yang memiliki kemampuan di berbagai bidang dan juga menguasai ilmu agama Islam untuk diberangkatkan ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Mereka ini dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan ahli tata negara. Sejarah ini ditulis dalam kitab Kanzul Hum dari Ibnu Battuta yang kemudian dilanjutkan oleh Syekh Maulana Al-Maghribi. Berikut adalah daftar periode Wali Songo dari periode pertama sampai periode yang ke-6. Wali Songo periode pertama tahun 1404 Masehi sampai 1435 Masehi terdiri dari 1. Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Yang kedua ada Maulana Ishak berasal dari Samarkand, Rusia Selatan, ahli pengobatan. Yang ketiga ada Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir. Yang keempat Maulana Muhammad Al-Maghribi berasal dari Maroko. Yang kelima Maulana Malik Israel dari Turki, ahli mengatur negara. Yang keenam Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia, sekarang Iran, ahli pengobatan. Yang ketujuh ada Maulana Hasanuddin dari Palestina. Yang kedelapan ada Maulana Aliyuddin dari Palestina. Yang kesembilan ada Syekh Subakir dari Iran, ahli ruqyah. Kemudian ada Wali Songo periode kedua antara rentang waktu 1435 sampai 1463 Masehi yang terdiri dari yang pertama ada Sunan Ampel asal Campah, Muang Thai Selatan menggantikan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Maulana Ishak asal Samarkand, Rusia Selatan. Yang ketiga ada Maulana Ahmad Jumadil Kubro asal Mesir. Yang keempat ada Maulana Muhammad Al-Maghribi asal Maroko. Yang kelima ada Sunan Kudus asal Palestina menggantikan Maulana Malik Israel. Yang keenam ada Sunan Gunung Jati asal Palestina juga menggantikan Maulana Muhammad Ali Akbar. Yang ketujuh ada Maulana Hasanuddin asal Palestina. Yang kedelapan ada Maulana Aliyuddin asal Palestina. Yang kesembilan ada Syekh Subakir asal Persia, sekarang Iran. Kemudian Wali Songo periode ketiga antara waktu 1463 sampai 1466 Masehi. Terdiri dari anggota yang pertama ada Sunan Ampel asal Campah, Muang Thai Selatan. Yang kedua ada Sunan Giri asal Belambangan, Banyuwangi menggantikan Maulana Ishak. Yang ketiga ada Maulana Ahmad Jumadil Kubro asal Mesir. Yang keempat ada Maulana Muhammad Al-Maghribi asal Maroko. Yang kelima ada Sunan Kudus asal Palestina. Keenam ada Sunan Gunung Jati asal Palestina. Yang ketujuh ada Sunan Bonang asal Surabaya, Jawa Timur menggantikan Maulana Hasanuddin. Yang kedelapan ada Sunan Derajat asal Surabaya, Jawa Timur menggantikan Maulana Aliyuddin. Kemudian yang kesembilan ada Sunan Kalijaga atau Kalijogo asal Tuban, Jawa Timur menggantikan Syekh Subakir. Kemudian Wali Songo periode keempat 1466 sampai 1513 Masehi terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Sunan Ampel. Yang kedua ada Sunan Giri. Ketiga ada Raden Fatah asal Majapahit atau Raja Demak pada tahun 1465 menggantikan Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Yang keempat ada Fatullah Khan atau Falatehan asal Cirebon pada tahun 1465 menggantikan Maulana Muhammad Al-Maghribi. Yang kelima ada Sunan Kudus asal Palestina. Yang keenam Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh ada Sunan Bonang. Yang kedelapan ada Sunan Derajat. Yang kesembilan ada Sunan Kalijogo. Kemudian Wali Songo periode kelima antara
tahun 1513 sampai 1533 Masehi, terdiri dari satu ada Syekh Siti Jenar asal Persia sekarang Iran menggantikan Sunan Ampel. Yang kedua ada Raden Fakih Sunan Ampel II menggantikan kakak iparnya yaitu Sunan Giri. Yang ketiga ada Raden Fatah asal Majapahit atau Raja Demak. Yang keempat ada Fatullah Khan atau Falatehan asal Cirebon. Yang kelima Sunan Kudus. Yang keenam Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh Sunan Bonang asal Surabaya. Yang kedelapan Sunan Derajat. Yang kesembilan Sunan Muria asal Gunung Muria menggantikan ayahnya yaitu Sunan Kalijogo. Kemudian Wali Songo periode ke-6 atau periode terakhir yaitu tahun 1479 Masehi, terdiri dari yang pertama ada Syekh Abdul Qohar atau Sunan Sedayu asal Sedayu menggantikan ayahnya yaitu Syekh Siti Jenar. Yang kedua ada Raden Zainal Abidin Sunan Demak menggantikan kakaknya yaitu Raden Fakih Sunan Ampel. Yang ketiga ada Sultan Trenggono menggantikan ayahnya yaitu Raden Fatah. Yang keempat ada Fatullah Khan. Yang kelima ada Said Amir Hasan asal Kudus menggantikan ayahnya yaitu Sunan Kudus. Yang keenam ada Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh ada Raden Husamuddin Sunan Lamongan asal Lamongan menggantikan kakaknya yaitu Sunan Bonang. Yang kedelapan ada Sunan Pakuan asal Surabaya menggantikan ayahnya yaitu Sunan Derajat. Kemudian yang kesembilan ada Sunan Muria asal Gunung Muria. Sebelumnya juga sudah terjadi kontak dari Raja Sriwijaya pada tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi yang bernama Srindra Farman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Khilafah Bani Umayyah. Sang raja meminta dikirim dai yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. 2 tahun kemudian, yakni tahun 720 Masehi, Raja Srindra Farman yang semula Hindu masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sri Busa Islam. Profesor Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam mengungkapkan pada tahun 674 sampai 675 Masehi, duta dari orang-orang Tasih atau Arab untuk Cina yang tak lain adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dikatakan bahwa Islam telah merambah tanah Jawa pada abad awal perhitungan Hijriah. Dengan demikian tidak heran apabila tanah Jawa menjadi kekuatan Islam yang cukup besar pada masa-masa berikutnya dengan Kesultanan Giri, Demak, Pajang, Mataram, bahkan hingga Banten dan Cirebon. Peranan Wali Songo dalam perjalanan Kesultanan Islam di Jawa tidak bisa dipisahkan. Jika boleh disebut, merekalah yang menyiapkan pondasi-pondasi yang kuat di mana akan dibangun pemerintahan Islam yang berbentuk kesultanan. Kesultanan Islam di tanah Jawa yang paling terkenal adalah Kesultanan Demak. Namun keberadaan Kesultanan Giri juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah kekuasaan Islam di tanah Jawa. Sebelum Demak berdiri Raden Paku yang berjuluk Sunan Giri atau nama aslinya yaitu Maulana Ainul Yakin yang membangun wilayah tersendiri di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Wilayah ini dibangun menjadi sebuah kekuasaan agama dan juga pusat pengkaderan dakwah. Dari wilayah Giri ini dihasilkan pendakwah-pendakwah yang kelak dikirim ke kawasan Nusa Tenggara dan wilayah Indonesia lainnya. Giri berkembang dan menjadi pusat keagamaan di wilayah Jawa Timur. Hamka menyebutkan sedemikian besar pengaruh kekuatan agama dihasilkan Giri, membuat Majapahit yang kala itu menguasai Jawa tidak punya kuasa untuk menghapus kekuatan Giri. Dalam perjalanannya, setelah melemahnya Majapahit, berdirilah Kesultanan Demak, lalu bersambung dengan Pajang, kemudian jatuh ke Mataram. Meski akhirnya kekuatan Islam melemah saat kedatangan dan mengguritanya kekuasaan penjajahan Belanda, Kesultanan dan tokoh-tokoh Islam tanah Jawa memberikan sumbangsi yang sangat besar pada perjuangan. Ajaran Islam yang terkenal dengan ajaran dan semangat jihadnya telah menuliskan tinta emas dalam perjuangan melawan penjajah di seluruh Nusantara. Nah, itulah sedikit sekelumit sejarah Wali Songo yang ditulis oleh Ibnu Battuta dalam kitab Kanzul Hum yang disimpan di Museum Turki. Buat kalian yang suka sejarah dan mau ngebahas sejarah tokoh tertentu, silahkan tulis di komentar. Nanti akan kita kupas di channel ini. Jangan lupa di subscribe channel ini dan di like video ini. Terima kasih.